semuanya, apa kabar? Ya, yang pasti saya selalu dan tetap semangat ya. Harus tetap semangat ya. Kalau tidak ya maka kita tidak akan melanjutkan pembelajaran ini. Makanya harus tetap semangat ya, harus tetap semangat. Semangat ya. Oke, jadi kembali dalam video ini kita akan coba bahas tentang perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi nanti kita akan coba mempelajari latar belakang kolonialisme dan imperialisme Barat. Kemudian sepak terjang atau kebijakan-kebijakan dari VOC dan sistem tanah paksa, kebijakan pintu tertutup dan politik etis yang diterapkan pada masa kekuasaan Belanda kedua. Dan juga nanti kita akan coba melihat apa sih kolonialisme dan imperialisme Barat itu, kemudian dampak-dampaknya apa ya. Oke, kita akan langsung ke yang materi kita yang pertama, yaitu apa itu kolonialisme dan imperialisme. Oke, baiklah. Kita akan masuk pada perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Kita mulai dari lahirnya kolonialisme dan imperialisme Barat. Kita akan melihat pertama arti atau pengertian dari kata kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah suatu bentuk penguasaan atau penjajahan yang dilakukan oleh suatu negara yang kita sering dengar dengan istilah bangsa kolonialis terhadap suatu daerah atau bangsa lain dalam rangka memperluas wilayah kekuasaannya. Selain menjajah suatu negara, juga bermukim dan mendominasi di negara jajahannya tersebut. Ini merupakan pengertian dari kolonialisme. Lalu imperialisme adalah keinginan untuk menguasai daerah lain dan mendapatkan keuntungan yang besar dari daerah tersebut. Jadi sebetulnya kolonialisme ya dan imperialisme Barat bukanlah dilatar belakangi oleh ambisi menguasai bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Tujuan utama kedatangan para penjajah Barat adalah berdagang. Dalam perkembangannya kemudian bangsa-bangsa Barat ini mulai menguasai wilayah-wilayah yang didudukinya secara politik dan militer untuk mengamankan monopoli perdagangan. Kita akan coba memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama ada faktor utama. Ya, ada faktor utama yang kita kenal dengan istilah 3G atau 3G, yaitu gold, gospel, dan glory, atau gold, glory, dan gospel. Ya, jadi gold adalah adanya prospek ekonomi di dunia timur serta keinginan untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur di sini. Jadi ada faktor yang memicunya. Yaitu yang pertama faktor Konstantinopel. Di sini Konstantinopel adalah kota tempat barang-barang berharga dari dunia timur ramai diperdagangkan. Nah, barang-barang itu diantaranya emas, perak, rempah-rempah, tembikar, karpet, gading, batu mulia, dan lain-lainnya. Ya, yang laku di Eropa, ya, di sana. Dan barang-barang ini sangat murah di kota ini. Dan di kota milik Kekaisaran Romawi ini, bangsa-bangsa Barat membeli barang-barang tersebut dari pedagang perantara. Ya, jadi bukan lagi langsung dari pedagang aslinya, tapi sudah melalui perantara. Tetapi harganya tetap murah seperti itu. Tetapi akhirnya bangsa-bangsa Barat, ya terutama Portugis, merasa bahwa keuntungan dari perdagangan akan bertambah besar jika mereka berdagang langsung ke dunia timur.
Nah, itu sebabnya mereka ingin berdagang secara langsung dengan dunia timur. Kemudian selanjutnya ini yang melahirkan eksplorasi, kemudian ekspedisi dan penjelajahan ke dunia timur oleh bangsa-bangsa barat pada abad ke-15 dengan Portugis sebagai pelopornya. Keberhasilan ekspedisi ke India berawal dari penemuan Tanjung Harapan di Afrika Selatan oleh Bartholomew Dias pada tahun 1488. Akan tetapi baru melalui Vasco da Gama pada tahun 1498 Portugis berhasil membuang Sao atau berlabuh di India. Kemudian faktor lainnya adalah berkembangnya paham merkantilisme di Eropa. Jadi apa itu merkantilisme? Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset. Banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu negara, gitu ya. Jadi aset ekonomi atau modal negara itu berupa jumlah mineral berharga berupa emas, perak, dan komoditas lainnya yang dimiliki oleh negara tersebut. Nah, merkantilisme berkembang pada abad ke-15 sampai abadnya yang ke-17 dan dianut oleh banyak negara di Eropa termasuk Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Jadi itulah yang melatar belakangi mereka harus berdagang langsung, secara langsung dengan dunia timur. Nah, itu faktor utama. Yang pertama gold, kemudian yang kedua adalah gospel, yaitu menyebarkan agama, menyebarkan ajaran agama Nasrani di sini. Dalam hal ini adalah Portugis dan Spanyol adalah negara yang dilandasi oleh agama Katolik. Jadi mereka raja-rajanya sangat taat terhadap paus, pemimpin gereja Katolik seluruh dunia. Bagi mereka, taat kepada paus sama halnya dengan taat kepada Tuhan. Jadi, ketika mereka melakukan penjelajahan atau perjalanan di mana mereka bermukim, mereka mendirikan tempat ibadah untuk mereka berdoa dan beribadah. Itu faktor yang kedua dari faktor utamanya, yaitu menyebarkan agama Nasrani atau menyebarkan ajaran suci. Kemudian yang ketiga adalah faktor glory, yaitu mencapai kejayaan sebagai suatu bangsa. Nah, ini dilatar belakangi oleh bangsa Portugis sudah lama dikuasai oleh bangsa lain atau bangsa Moor, dan mereka berusaha untuk bangkit, membuktikan bahwa mereka mampu membangun bangsanya dengan kekuatannya sendiri. Nah, seperti itu faktor utamanya. Kemudian kita akan coba melihat faktor-faktor pendukung lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, adanya penemuan, atau kita sering kenal dengan yang namanya abad penemuan. Berkembangnya ilmu pengetahuan, mulai ditemukannya penemuan-penemuan baru, berkembangnya ilmu-ilmu pengetahuan, misalnya ditemukannya kompas dan lain-lainnya, yang memudahkan mereka untuk melakukan perjalanan. Kemudian yang kedua ada idealisme pribadi. Nah, di sini kita pernah dengar yang namanya yang mengatakan bahwa dunia itu bulat. Nah, ini adalah penemuan dari yang namanya Galilei, Mereka mengatakan bahwa dunia itu bulat. Dan orang-orang Eropa ini penasaran
ingin membuktikan bahwa dunia itu bulat atau tidak. Makanya mereka melakukan penjelajahan samudra atau perjalanan, ya. Kemudian yang ketiga, Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian pengusaha dan pekerja terampil. Nah, di sini jadi sebenarnya setelah kota Konstantinopel tadi dikuasai oleh bangsa lain gitu ya, akhirnya bangsa-bangsa Eropa ini tidak bisa lagi berdagang gitu ya. Bahkan orang pengusaha-pengusaha dari kota ini mengungsi ke Portugis dan Spanyol. Akhirnya orang-orang inilah yang dipakai atau dilibatkan oleh Portugis dan Spanyol untuk melakukan penjelajahan atau perjalanan ke tempat-tempat atau ke daerah-daerah lain. Oke, ini faktor pendukungnya. Kemudian ada yang namanya faktor pemicu. Ya, faktor pemicu ini tadi yang saya katakan bahwa jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, jatuhnya kemana? Jadi kota ini akhirnya dikuasai oleh Turki, gitu ya. Dikuasai oleh Turki Utsmani, Ottoman, Sultan Mehmud II. Penguasa Ottoman menghambat pedagang Eropa beroperasi di wilayah kekuasaannya. Jadi bangsa-bangsa Eropa tidak boleh lagi membeli atau berdagang di kota Konstantinopel. Nah, itulah sebabnya bangsa-bangsa ini mulai keluar mencari jalan lain atau jalur lain, mencari langsung barang-barang atau kebutuhan yang mereka butuhkan yang laku di pasaran Eropa. Tidak lagi membeli dari kota Konstantinopel, tetapi mereka harus mencari dari daerah lain atau daerah penghasil tersebut, dari India, China, Indonesia, dan lain sebagainya. Oke, itu 3 faktor tadi ya. Jadi ada faktor utama, faktor pendukung, dan juga faktor pemicu, imperialisme dan kolonialisme Barat. Oke, baiklah, kita akan masuk kepada kolonialisme, imperialisme Barat atau Eropa di Indonesia. Sepintas kita akan coba memperhatikan bangsa-bangsa yang masuk ke Nusantara. Yang pertama, Portugis yang sekarang disebut yang namanya sekarang bukan lagi Portugis tapi Portugal sekarang ya. Kemudian masuknya ke Nusantara di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque gitu ya, tahun 1453 sampai 1515, dan tujuannya mencari rempah-rempah yang laku di Eropa gitu ya. Kemudian kapal Portugis yang berhasil mencapai Indonesia selanjutnya dipimpin oleh Francisco Serrao dan Antonio de Abreu. Kemudian Spanyol ya, sudah Portugis masuk Spanyol. Di sini armada Spanyol mendarat di Maluku pada 1522 dipimpin oleh Sebastian del Cano. Setelah tiba di Maluku, bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate yang didukung oleh Portugis. Kemudian masuk ke Inggris, rombongan Inggris tiba di Maluku ya pada 1577 di bawah pimpinan Francis Drake. Kemudian masuk ke Belanda. Nah, Belanda ini masuk yang pertama ya. Jadi armada Belanda pertama kali tiba di Banten pada 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Hartmann. Nah, rombongan kedua Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Eyck berhasil
membangun hubungan dagang dengan Banten. Nah ini Belanda ya. Jadi memang ini bangsa-bangsa Eropa yang masuk ke Nusantara atau ke Indonesia. Nah kita akan coba membahasnya lebih dalam lagi. Yang pertama, bagaimana perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Bagaimana perkembangannya? Setelah berhasil mendarat di wilayah Indonesia, bangsa Eropa berusaha menanamkan pengaruh dan kekuasaannya di berbagai wilayah Indonesia. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 masa berikut. Yang pertama, masa kekuasaan VOC dari 1602 sampai 18. Itu yang pertama ya. Kemudian masa pemerintahan Republik Batav dari 18 sampai 1811. Lalu selanjutnya masa pemerintahan Inggris dari 1811 sampai 1816. Dan selanjutnya masa pemerintahan kolonial Belanda 1816 sampai 1942. Oke, kemudian kita akan masuk pada yang pertama tadi ya, masa kekuasaan VOC, yaitu dari 1602 sampai 18. VOC atau Fahrenheit Ostindische Company ya, yaitu Persekutuan Dagang Hindia Timur, dibentuk pada 20 Maret 1602. Nah, tujuannya adalah membantu keuangan Belanda, kemudian menyaingi pedagang dari bangsa lain, kemudian menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur. Ini adalah tujuan pembentukan VOC. Beberapa kebijakan VOC ya, yang pertama Hongi Totsten ya. Jadi ini melakukan pelayaran hongi. Pelayaran hongi ini merupakan kebijakan dari VOC yang mengharuskan ya untuk menjara atau membunuh bahkan memperkosa ya rakyat atau masyarakat Nusantara atau pribumi saat itu. Kemudian yang kedua, ekstirpasi, yaitu memusnahkan tanaman rempah-rempah yang berlebihan. Jadi untuk menjaga supaya harga tetap stabil di sini ya, dengan cara memusnahkan tanaman rempah-rempah yang berlebihan. Kemudian ada yang namanya kontingenten, yaitu pajak wajib berupa hasil bumi. Jadi masyarakat harus membayar pajak dari hasil buminya kepada VOC. Kemudian ada juga yang namanya verlichte leveranti, yaitu penyerahan wajib hasil bumi. Jadi mereka VOC sudah menetapkan gitu ya, untuk menyerahkan hasil buminya kepada VOC dengan harga yang sangat-sangat murah. Kemudian selanjutnya ada yang namanya Priangerstelsel atau aturan mewajibkan rakyat Priangan ya. Priangan itu daerah Jawa Barat untuk menanamkan kopi dan diserahkan ke VOC. Ini adalah kebijakan daripada VOC. Kemudian selanjutnya adalah pada tanggal 31 Desember 1799 pemerintah Belanda resmi membubarkan VOC. Jadi ada faktor penyebab kemunduran VOC. Ada faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internalnya adalah terjadi korupsi besar-besaran di VOC sendiri, baik itu dari yang terendah sampai pejabat-pejabat VOC, itu semuanya melakukan korupsi. Kemudian
Yang kedua, ada yang namanya feodalisme, sistem yang memberikan kekuasaan kepada golongan bangsawan. Jadi terjadi nepotisme, terjadi di sini memberikan kedudukan, kekuasaan kepada orang-orang atau golongan-golongan tertentu saja, yaitu golongan bangsawan. Kemudian ketidakcakapan dari pegawai VOC itu sendiri. Lalu terlilit utang. Jadi utang cukup besar karena karyawannya korupsi, dari pejabat-pejabat yang terendah sampai pejabat yang tertinggi melakukan korupsi. Akhirnya mereka tidak memiliki keuangan lagi untuk membayar pegawai. Akhirnya mereka terlilit utang. Pada akhirnya VOC mengalami yang namanya kemunduran dan dibubarkan. Baik, kita akan masuk pada masa pemerintahan Republik Batav atau Batavia tahun 1800 sampai 1811. Ini ada pengaruh Prancis dan pendudukan Inggris. Kita akan coba memperhatikan yang pertama, masa pemerintahan Herman William Daendels. Ya, mulai tahun 1808 sampai 1811. Salah satu kebijakan fenomenal Daendels adalah membangun jalan raya pos dari yang menghubungkan dari Anyer hingga Panarukan. Ya, jadi saat itu satu-satunya jalan yang terpanjang yang dibangun yang menghubungkan dari Anyer sampai ke Jawa Timur, Panarukan, ya, paling ujung sana. Gitu ya. Kemudian selain membangun jalan raya, Daendels juga membangun pelabuhan militer di ujung kulon, Merak, dan Surabaya untuk memperkuat pertahanannya. Oleh karena kebijakannya menjual tanah kepada swasta, pemerintah Belanda memberhentikan Daendels dari jabatannya sebagai gubernur jenderal. Akhirnya masuk kepada pemerintahan Jan Willem Jansen, ya, 1808 sampai 1811. Jansen bertugas memperbaiki Pulau Jawa dan memperkuat pertahanan Jawa untuk membendung serangan Inggris. Jansen tidak memiliki kecakapan sesuai yang diharapkan, sehingga saat mendapat serangan Inggris, Jansen memilih mengungsi ke Semarang. Akhirnya penandatanganan kapitulasi Tuntang pada 23 September 1811 menandai berakhirnya masa pemerintahan Republik Batav atau Batavia. Oke, kita akan masuk pada pemerintahan Inggris, yaitu 1811 sampai 1816. Setelah berhasil mengalahkan Belanda pada 1811, Gubernur Jenderal East Indian Company, wilayah Asia yang berkedudukan di Kalkutta, India, Lord Minto menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Saat menduduki Indonesia, Raffles berusaha menghapus feodalisme dengan mengangkat penguasa lokal sebagai pegawai pemerintah. Jadi feodalisme yang ditanamkan oleh VOC ketika pada masa pemerintahan Inggris dihapus, ya, dengan mengangkat pengusaha lokal sebagai pegawai pemerintahan. Kemudian salah satu kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi adalah menerapkan sistem sewa tanah untuk menggantikan sistem penyerahan wajib. Kemudian warisan Raffles yang dapat ditemui pada masa kini adalah buku Story of Java dan Kebun Raya Bogor
yang dirintis oleh istrinya, yaitu Olivia Marian, ya, Marian. Kita akan masuk pada pemerintahan kolonial Belanda mulai 1816 sampai 1942. Jadi masa pemerintahan kolonial Belanda yang kedua. Di sini disebut juga masa kekuasaan Komisaris Jenderal. Berdasarkan Konvensi London, Belanda kembali memiliki hak atas wilayah Indonesia. Kekuasaan Belanda di Indonesia pada periode tersebut dijalankan oleh Komisaris Jenderal, yaitu ada 3, Cornelis Theodorus, kemudian Alexander Gerald, dan juga Arnold Ardian. Pada masa ini nama Netherlands Oost-Indie menjadi Netherlands Indie atau Hindia Belanda. Pada 1818, pemerintah Belanda memperlakukan kembali jabatan Gubernur Jenderal sebagai penguasa tertinggi di tanah jajahan dan menghapus kekuasaan Komisaris Jenderal. Atas dasar tersebut, pemerintahan Belanda mengangkat Baron van der Capellen sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Lalu masa penerapan sistem tanam paksa, ya. Nah, di sini ini sistem tanam paksanya dicetuskan oleh Johannes van der Bos. Kebijakan tanam paksa mulai diberlakukan pada 1830 serta difokuskan pada peningkatan produksi tanaman yang laku di pasaran internasional seperti kopi, tembakau, tebu, teh, dan nila. Nah, bagi Belanda, pelaksanaan tanam paksa mendatangkan keuntungan yang diperoleh Belanda sekitar 967 juta gulden. Jadi cukup besar, ya, membantu keuangan Belanda saat itu. Kemudian bagi bangsa Indonesia, tanam paksa menyengsarakan. Meskipun demikian, melalui tanam paksa, bangsa Indonesia mengenal jenis komoditas baru yang laku di pasaran internasional. Jadi walaupun kita dipaksa saat itu, nenek moyang kita dipaksa untuk menanam tanaman-tanaman yang laku secara internasional, ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya juga, yaitu kita bisa menikmati sekarang tanaman-tanaman yang cukup bermanfaat dan laku di internasional seperti kopi, tebu, teh, dan lain-lainnya. Oke, masa selanjutnya adalah masa penerapan politik liberal. Jadi yang tadi ada tanam paksa, kemudian yang sekarang penerapan politik liberal. Politik pintu terbuka, ya. Jadi dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa tadi. Akhirnya dikeluarkanlah yang namanya Undang-Undang Agraria, gitu ya. Nah, pelaksanaannya, para pemodal asing diberi kebebasan menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara itu, pemerintah kolonial bertindak sebagai pengawas, pelindung, dan penyedia fasilitas bagi para penanam modal. Dalam perkembangannya, sistem ekonomi liberal tidak lebih baik dari sistem tanam paksa karena tidak dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Oke, kita coba lihat sedikit tentang sepintas tentang Undang-Undang Agraria. Jadi di sini ada yang namanya Undang-Undang Agraria untuk melindungi petani atas kuasanya dari pemodal asing dan pengusaha karena kuasa wewenang komersial kolonial sistem tanam paksa saat itu. Kemudian ada peluang pemodal asing hingga jangka waktu 75 tahun. Jadi mereka bisa menyewanya selama 75 tahun, ya. Kemudian kesempatan kerja sebagai buruh perkebunan bagi
masyarakat saat itu. Lalu selanjutnya ada kebijakan pintu terbuka nih, ya 1870 sampai 900. Dilatar belakangi oleh perubahan politik Belanda di Belanda. Jadi ada pemilihan umum di sana, pemilu yang menyebabkan kemenangan di politik di yang menyebabkan ada kemenangan di sana dan menerapkan ekonomi liberal dan mempengaruhi sampai kepada Nusantara di sini di Indonesia, ya. Kemudian pengaruh revolusi industri atau tanam paksa. Lalu selanjutnya ada penerapan dan dampak pintu terbuka. Jadi ada eksploitasi manusia, kemudian dan eksploitasi agraria. Nah, eksploitasi manusia di sini adalah manusia yang dimaksud berupa pengerahan tenaga manusia yang diwarnai tipu daya, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan yang mereka alami di perkebunan-perkebunan yang dipekerjakan tersebut. Kemudian ada eksploitasi agraria di sini. Eksploitasi agraria kemudian tampak dalam bentuk penggunaan lahan, ya, baik dalam lahan produksi yang sedang dikerjakan rakyat maupun lahan kosong yang masih berupa hutan untuk dijadikan perkebunan serta area pertambangan sini, ya. Kemudian reaksi terhadap kebijakan pintu terbuka itu apa, ya? Ada yang namanya politik, ya, politik etis. Jadi ada kaum humanis mendesak pemerintah, khususnya pemerintahan Belanda, supaya memperbaiki rakyat Indonesia atau memperhatikan penderitaan rakyat Indonesia, gitu ya. Oke, kita akan coba lihat politik etis. Politik etis 1901 dibagi menjadi dua bidang di sini, bidang ekonomi dan politik. Diterapkannya kebijakan desentralisasi ini dalam bidang politiknya. Kalau dalam bidang ekonominya ada yang namanya istilah Trias van Deventer, yaitu ada irigasi, jadi membangun dan memperbaiki bendungan untuk pertanian. Kemudian migrasi, transmigrasi untuk keseimbangan jumlah penduduk. Kemudian yang ketiga edukasi, jadi perluasan bidang pengajaran dan pendidikan. Ini ada proses di politik etisnya di sini. Tapi kenyataannya, ya, kebijakan Trias van Deventer ini adalah ternyata irigasi atau pengairan hanya ke swasta, bukan ke rakyat. Ternyata, ya, lebih ke sana. Kemudian untuk edukasinya, tujuan diselenggarakannya pendidikan supaya mendapatkan tenaga yang murah yang akan dipekerjakan di pemerintah. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, migrasi. Nah, migrasi rakyat dijadikan kuli kontrak dan perkebunan. Di perkebunan swasta seperti di Deli Serdang atau Sumatera Utara di sana, ya. Nah, ini dia kenyataan kebijakan Trias van Deventer. Oke, sekian dan terima kasih. Tetap semangat, ya, tetap semangat. Bapak Ibu dan teman-temanku semua yang belum subscribe, silakan Bapak Ibu lihat kalau misalkan masih merah seperti ini di channelnya, berarti Bapak Ibu tinggal klik saja yang merah ini. Lalu yang tanda loncengnya diklik juga, lalu all atau untuk semua, ya. Saya tunggu Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan supaya kita tetap terhubung dan Bapak Ibu bisa mendapatkan video yang terbaru dari saya tiap hari. Terima kasih Bapak Ibu untuk dukungan subscribe-nya sehingga saya bisa membagikan tutorial-tutorial yang baru buat kita semua dan juga bisa bermanfaat bagi banyak orang.